Kami selalu menaikkan syukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Tak habis-habisnya kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab Engkau Tuhan Allah perlindungan kami. Tuhan Allah yang menolong kami, Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami, buat hati kami melekat senantiasa kepadamu seperti apa yang kami deklarasikan di dalam Mazmur 91. Bila kami suka dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga Engkau meluputkan kami ini dari segala yang jahat. Sekarang berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, ya Aba, ya Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Rabu 11 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ya. Baik, mari kita baca Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-30. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang berkat serta kutub. Berkat dan kutub. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayo kita baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sedang membawa Alkitab dan membukanya, ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, Alkitab dengan jelas sekali Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Tuhan menghadapkan kepada kita kehidupan dan kematian, ya, berkat dan kutuk. Maaf Bapak Ibu sekalian, jadi seperti orang sedang menghadapkan kepada kita ada 2 porsi makanan, ya. Yang satu itu adalah nasi rawon, dan yang satu lagi nasi pecel, misalnya seperti itu, ya.
Pilih sekarang kamu mau nasi rawon atau nasi pecel. Kemudian orang yang menghidangkan dia bilang begini, pilihlah nasi pecel. Ya, jadi dia memberikan kepada kita dua pilihan, mau nasi rawon atau nasi pecel. Tapi yang menghadapkan ini memberitahukan kepada kita, kalau kamu tanya aku, pilih ini ya, nasi pecel ini hoje. Kalau kamu makan nasi pecel ini selain hoje, ya kan, sehat, bisa kenyang, banyak gizi dan lain sebagainya. Nah, Tuhan menghadapkan kepada kita kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kemudian Tuhan bilang kepada kita, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Dan yang dimaksud dengan kehidupan itu adalah berkat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita manusia normal, manusia waras, pasti kita mau nurut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mau memaksa kita. Seringkali saya katakan kita ini bebas memilih apa saja dalam hidup ini. Bebas, sebebas-bebasnya. Tapi kita tidak bebas memilih akibat dari pilihan-pilihan kita. Ya, itu yang kita nggak bisa pilih. Kita bebas melakukan apa saja, tapi kita tidak bebas memilih akibat dari pilihan-pilihan kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-20 dari Ulangan pasal 30, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Israel, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sudah berjanji, kalau kita memilih kehidupan, maka kehidupan kita itu akan jadi baik. Kalau kita memilih berkat, kehidupan kita akan jadi baik. Tapi bukan hanya kita saja yang akan diberkati, tetapi juga sampai kepada keturunan kita. Ya, sebagai manusia normal, kita akan senang kalau melihat keturunan kita itu baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin atau amin, Bapak Ibu sekalian ya. Kita senang sekali selain kita yang diberkati, kalau keturunan kita diberkati, anak mantu cucu kita diberkati. Aduh, betapa senangnya kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang kita baca, maka jadilah kita ini manusia-manusia yang bijaksana. Jangan sampai kita salah di dalam menentukan keputusan-keputusan atau mengambil pilihan-pilihan itu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita memilih diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-20 tadi mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, kita ini diminta untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan itu akan mendengarkan suaranya atau suara Tuhan. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Jadi yang pertama, kalau hidup kita mau diberkati, maka Tuhan mau agar kita mengasihi Tuhan. Ya dong, Tuhan itu kan sumber berkat ya. Saya melihat ini ya di dalam kehidupan, kalau ada keluarga ini papa mamanya kaya atau kakek neneknya kaya, ya kan, itu maka anak mantu cucunya suka kumpul loh Bapak Ibu sekalian ya, suka kumpul dan mengasihi amat sangat tuh kepada orang tuanya atau kakek neneknya yang kaya raya itu ya.
Pertanyaannya, mengapa mereka begitu? Karena mereka salah satunya yaitu mereka pengen diberkati, kecipratan berkatnya. Nah, kita tahu seperti pujian tadi bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha baik, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang mengasihi kita, Tuhan Allah yang peduli kepada kita. Jadi yang pertama, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan itu pasti mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suaranya. Seperti tadi itu contoh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang berkerumun kepada papa mamanya yang kaya raya, atau berkerumun di hadapan kakek nenek yang kaya raya, dan kemudian apa? Pay attention. Benar-benar memperhatikan apa yang diucapkan oleh orang tuanya atau kakek neneknya. Ya kan? Mendengarkan. Nah, dalam ayat yang ke-20 ini bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan untuk merenungkan dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau dikatakan berpaut padanya, yaitu hatinya melekat kepada Tuhan. Seperti tadi yang kita deklarasikan dari Mazmur 91. Hati ini harus berpaut kepada Tuhan, hati ini harus melekat kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Wah, ngeri sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ayat yang ke-15, kalau kita acuh tak acuh, kita cuek, kita nggak mau dengarkan suara Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya, tidak mau taat kepada firman Tuhan dengan setia, maka yang akan terjadi dalam hidup kita itu adalah kutuk, Bapak Ibu sekalian. Wow, ya. Jangan main-main. Apa itu kutuk? Ayat 16 dikatakan, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ayat 17, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. 18, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. 19, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya terkutuk. Yaitu mereka kemudian akan mengalami yang namanya gangguan mental. Jiwanya sakit, kemudian hidupnya depresi, ya. Ini manifestasi daripada Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 19 itu, ya. Kemudian yang terjadi apa? Kehancuran di dalam keluarga, rumah tangga. Kemudian keuangannya selalu nggak cukup, selalu besar pasak daripada tiang. Itu yang disebut dengan kutuk. Di dalam Amsal 26 ayat yang ke-12, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi orang itu hidupnya terkutuk tentu ada alasannya, ya. Tadi
Saya ulangi lagi, dari Ulangan 28 ayat yang ke-15, kita itu dikutuki, hidup dalam keadaan terkutuk kalau kita tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Hanya taat sekali tempo, setianya juga setia sekali tempo. Maka hidupnya ada di dalam kutuk. Maka itu kita harus berbahagia kalau hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Karena Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita, Tuhan tidak ingin supaya di antara kita, Tuhan tidak ingin seorang pun yang kemudian salah pilih sehingga hidupnya terkutuk. Ya, nah apa yang menjadi penyebab atau mengapa orang hidupnya bisa hidup di dalam kutuk? Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, ya dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang itu hidupnya di dalam kutuk karena mereka menyembah berhala. Ya, mungkin ada di antara kita bilang, aduh Pak, zaman begini ya, mana ada kami mau menyembah patung. Kami ini kan orang pinter. Kami ini orang berpendidikan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita sudah tidak ada lagi yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Tetapi ada berhala modern sekarang, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu sudah bukan tidak berupa patung, tapi bentuknya adalah gadget. Ya, bentuknya adalah gadget. Gadget itu bisa handphone, bisa apa aja lah ya, tablet dan lain sebagainya. Sekarang ini ya kan orang lebih banyak meluangkan waktunya untuk scrolling ya, mainan gadget Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktu berjam-jam sekian lama kalau dilihat screen time-nya ya dibandingkan dengan membaca Alkitab. Wah, itu perbandingannya mungkin bukan 1:2, bisa sampai 1:10 atau 1:25. Kalau membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan, gampang ngantuk, gampang bosen. Tapi kalau mainan gadget, entah itu main game, baca berita, nonton film, nonton TikTok atau apa, ya kita bisa luangkan waktu berjam-jam untuk itu semua. Tuhan bilang, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ketemu dengan satu keluarga, Bapak Ibu sekalian, yang hari ini hidupnya amat sangat mengenaskan. Ketika dalam keadaan jaya, ketika everything is going well, ketika diberkati oleh Tuhan, kami selalu katakan, ayo cari Tuhan, cari Tuhan. Ya, dia ngakunya orang Kristen. Ya, kemarin hari Minggu saya sudah sampaikan ya bagaimana kita itu disebut dengan Kristen. Tidak semua orang yang keluar masuk restoran Jepang itu orang Jepang loh Bapak Ibu sekalian. Benar nggak? Tidak semua orang yang makan makanan Jepang itu adalah orang Jepang.
Tidak semua orang yang bekerja di restoran Jepang itu orang Jepang. Ya, di New York ini banyak restoran Jepang. Yang keluar masuk di situ juga banyak orang Indonesia. Ya, makan makanan Jepang. Ya, kemudian yang kerja di situ juga banyak orang Indonesia, bukan orang Jepang. Banyak orang yang pergi ke gereja, tapi belum tentu dia orang Kristen. Banyak orang melayani Tuhan di gereja, tapi belum tentu dia orang Kristen. Jangan-jangan dia ateis, Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam kitab Titus. Mengapa? Karena meskipun melayani Tuhan, pergi ke gereja, tapi hatinya tidak ada pada Tuhan. Hatinya pada hobinya, hatinya pada berhalanya, hatinya pada duitnya, ya. Maka orang-orang yang begini nanti hidupnya akan terkutuk, ya, termasuk dirinya dan juga keturunannya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita. Kalau kita masih terikat dengan yang namanya berhala-berhala itu, ayo Bapak Ibu sekalian dengan gembira, sukacita, sukarela kita tinggalkan semuanya itu. Ya, mungkin kita kecanduan dengan Netflix, kita terkecanduan dengan film-film seri, kita kecanduan sehingga waktu kita lebih banyak untuk hobi pemuasan diri sendiri. Inilah waktunya untuk kita tidak main-main lagi. Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda zaman sudah semakin jelas. Ayo kita semua kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan mau kita bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Jangan lagi kita mendua hati kepada Tuhan, tapi biarlah kita kembali mengasihi Tuhan. Mulai luangkan waktu dengan rasa sungkan, hormat, dan takut akan Tuhan. Kalau waktu kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan cuma sedikit, sedangkan untuk berhala-berhala, untuk hobi kita, pemuasan hawa nafsu daging kita lebih banyak. Inilah Bapak Ibu kesempatan untuk kita bangkit, melangkah, meninggalkan berhala-berhala kita, dan kemudian kembali kepada Tuhan. Dan percayalah, hidup kita akan diberkati, keturunan kita akan diberkati. Bahkan ketika waktunya kita pulang ke rumah Bapa, kita pun mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya. Karena memang adalah kehendak Tuhan agar supaya kita memilih kehidupan, memilih berkat. Maka itu biarlah hari ini dengan pertolongan Roh Kudus kita berani untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat. Ya Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Dan Bapak Ibu sekalian nanti akan melihat hasilnya, bagaimana kehidupan Bapak Ibu, rumah tangganya, keluarganya, kerohaniannya, anak-anaknya, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Matrakan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Kami mau memilih kehidupan, kami mau memilih berkat, supaya hidup kami dan keturunan kami diberkati semuanya. Dan biarlah dengan tegas dan kemauan yang kuat kami mau tinggalkan berhala-berhala kami, dan kami mau membuat hati kami berpaut kembali kepada Engkau, mengasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mentaatinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.